Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Rafi Setiawan dari 1KPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi pembagian hadis dari aspek bentuk, yaitu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu hadis qauli, terus yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah untuk berbagai tujuan dan berbagai kesempatan. Contoh hadis qauli adalah seperti sabda Rasulullah SAW mengenai status air laut. Beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda Rasulullah SAW tentang laut, airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li ialah hadis fi'li yang seluruhnya perbuatan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah SAW tersebut adalah sifatnya dapat menjadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara atau pelaksanaan suatu ibadah, umpamanya tata cara pelaksanaan ibadah sholat, haji, dan lainnya. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri adalah diamnya Rasulullah dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut ada kalanya dengan pernyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran beliau dengan pengakuan beliau. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah pembagian hadis dari aspek bentuk sumber. Di sini ada pembagiannya ada tiga. Yang pertama adalah hadis qudsi. Yang kedua hadis nabawi. Yang ketiga hadis maudhu. Hadis qudsi ialah qudsi menurut bahasa diartikan dengan kudus, yang artinya suci, yaitu perbuatan penisbatan yang menunjukkan adanya pengagungan dan pemuliaan atau penyandaran kepada zat Allah yang maha suci. Sedangkan hadis qudsi menurut istilah apa yang disandarkan oleh Nabi SAW dari perkataan beliau kepada Allah Ta'ala. Ada 2 bentuk periwayatan hadis qudsi. Pertama, Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan dari Allah bahwasannya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku, dan aku haramkan pula untuk kalian, maka janganlah kamu saling menganiaya di antara kalian." Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Itu contohnya Allah berfirman, yang diawali kata-kata Allah berfirman. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya bila dia mengingatku, maka jika dia mengingatku niscaya aku mengingatnya. Yang kedua adalah hadis nabawi. Hadis nabawi itu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan seperti perkataan Nabi SAW. Contohnya, sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang bergantung pada niatnya. Sedangkan yang berupa perbuatan ialah seperti ajarannya pada sahabat mengenai bagaimana cara mengerjakan sholat. Kemudian ia mengatakan, sholatlah seperti kamu melihat aku melakukan sholat. Mengenai bagaimana ia melakukan ibadah haji, dalam hal ini Nabi SAW berkata, ambillah daripadaku manasik hajimu.
Sedang yang berupa persetujuan ialah seperti beliau menyetujui suatu perkara dalam dilakukan salah seorang sahabat ataupun perbuatan, baik dilakukan di hadapan beliau atau tidak, tapi beritanya sampai padanya. Misalkan mengenai makanan biawak yang dihidangkan kepadanya, di mana beliau dalam sebuah riwayat telah mengidamkannya, yang berarti menunjukkannya bahwa daging biawak itu tidak haram dimakan. Yang ketiga adalah hadis maudhu, yang bisa disebut hadis palsu atau hadis maudhu, perkataan dusta yang dibuat dan direkayasa oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Hadis palsu adalah seburuk-buruknya hadis. Bahkan sebagian ulama menganggapnya jenis tersendiri di luar hadis dhaif. Seluruh ulama pun sepakat haram hukumnya meriwayatkan atau menyampaikan hadis maudhu, kecuali dengan menjelaskan hakikatnya bahwa ia hadis palsu. Namun hadis ini sudah terlanjur beredar di masyarakat sehingga perlu adanya edukasi sehingga masyarakat tahu hukumnya. Yang ketiga, pembagian hadis dari aspek mengikat atau tidaknya, yang di sini terbagi menjadi empat, yaitu pertama hadis marfu, yang kedua hadis marfu tasrihi, yang ketiga hadis mauquf, yang keempat hadis mattu. Yang pertama dimulai dari hadis marfu. Kata marfu secara harifah berarti diangkat atau terangkat hingga pada posisi yang tinggi. Hadis marfu adalah hadis yang oleh para muhadisun dinyatakan sebagai hadis disandarkan langsung pada Nabi SAW, baik sanadnya bersambung secara utuh atau mustahil, ataupun tidak secara utuh, ghairo mutasil, yakni terdapat sanad yang terputus di dalamnya macam-macam di dalamnya. Yang kedua marfu tasrih, yaitu hadis yang diketahui secara jelas hubungannya Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Yang selanjutnya adalah hadis mauquf. Mauquf secara harifah berarti berhenti atau diberhentikan. Maka yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah hadis yang dinyatakan oleh seorang sahabat, baik dengan sistem sanad yang mustahil pada Nabi maupun munqati. Jika hadis ini hanya berhenti pada level sahabi sebagai sandaran informasi. Yang selanjutnya adalah hadis maktu. Maktu berasal dari kata qata'a, yang secara harifah berarti terputus atau diputuskan, yang berlawanan kata wasilah dengan arti sampai atau bersambung. Maka yang dimaksud dengan hadis maktu itu adalah hadis yang disandarkan oleh kepada seorang tabi'in atau pengikut tabi'in, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dikatakan terputus karena sanadnya tidak tersandar langsung pada Nabi atau bahkan tidak pada sahabat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.